hanya anggota keluarga kerajaan yang diperbolehkan di sini. Akan lebih baik jika kau pergi ke istanamu sendiri. Pokoknya ayahku harus bersama ibuku. Aku harap kau ingat apa yang telah aku katakan. Aku sama sekali tidak suka trik licik. Ketika aku menargetkan seseorang, semua orang tahu tentang hal itu. Kau melewatkan targetmu lagi, Putri Razia. Sekarang ini aku masih hidup. Seseorang perlu pelatihan yang tepat untuk menuju target yang benar, dan orang tua perlu menghukum orang-orang muda yang melatih mereka. Apa orang tua sepertimu tahu pertempuran pedang? Ide yang bagus. Kau akan melihat itu pada waktunya. Kali ini takdir akan mendukungku, sementara aku memegang pedangku. Tapi targetnya, kaulah yang menjadi targetnya. Terima kasih banyak telah menjadi tuan rumah yang baik. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Aku harus berangkat ke Ghazni sesegera mungkin. Kenapa harus terburu-buru? Tinggallah di sini beberapa hari lagi. Itu lebih baik. Maksud tujuanku ke sini telah tercapai. Kenapa aku harus tinggal di sini sekarang? Bagaimana jika aku memberimu motif? Aku tidak mengerti. Aku ingin memahkotai Pangeran Nasir sebagai putra mahkota kerajaan. Aku rasa alasan itu cukup untuk meyakinkanmu untuk tinggal beberapa hari lagi. Indah. Sungguh tidak ada yang bisa lebih baik. Tidak ada putra mahkota yang lebih baik darinya. Dia adalah sultan masa depan. Hebat. Pangeran Ruknuddin, kuharap kau setuju dengan keputusan Sultan Al-Tawmas ini. Setuju kan? Iya. Kenapa aku tidak setuju? Keinginan ayahku adalah perintahku. Ayah, kalau kau mengizinkan, aku ingin berbagi berita ini dengan Putri Razia. Kita telah bersatu karena Putri Razia, ayah, dan menemukan alasan untuk bahagia. Ya, Razia bertanggung jawab untuk hal ini. Pasti. Kau tidak perlu bertanya. Pergilah. Dan ingat, bagilah berita ini atas namaku juga. Baik, ayah. Altunia. Dengar, Altunia.
Orang tua mengatakan bahwa cinta sering membuat orang tidak berdaya. Aku rasa itu benar. Oh ya, tujuanmu di sini. Tapi bagaimana kau akan memasuki istana untuk bertemu dengan Saputri? Altunia, melihat istana tidak akan membantumu untuk menemuinya. Dengarlah temanku Zarun. Kau tidak pernah bisa menjadi seorang pecinta. Dengan menggunakan pandangan cintaku ini, maka aku jauh-jauh dari Ghazni bisa sampai ke Delhi. Dan aku telah mendengar orang tua mengatakan bahwa ketika kau ingin sesuatu, ketemukan cara untuk mencapainya. Bagaimana aku menjelaskan? Kenapa aku gelisah? Sedikit angin telah mengubah segalanya bagiku. Altunia, aku tidak tahu apa kau akan datang atau tidak. Tapi aku punya harapan yang kekal bahwa suatu hari nanti kau akan datang padaku. Kakak, kau ini? Kakak menakutiku, Kak. Kau takut? Bahkan kau menakuti dengan sikap seperti itu. Siapa yang mengajarimu seperti ini? Ini bukan apa-apa. Ini hal kecil, aku belajar sendiri, Kak. Ini, ambillah. Razia, aku berlatih di antara prajurit pemberani. Aku tidak bisa salah tentang hal ini. Apa yang baru saja kau lakukan tidak biasa. Seorang prajurit bisa melakukan ini hanya setelah dia telah cukup terlatih. Aku ingin tahu dan melihat bagaimana terlatihnya kau dalam pertempuran pedang. Kakak, aku tidak tahu banyak. Ini hanya dasar saja, Kak. Aku benar-benar tidak tahu. Di mana kau belajar pertempuran pedang yang sangat baik ini? Siapa yang mengajarimu? Dia orang asing. Tapi kelihatan cukup akrab. Perhiasan dari emas dan perak tidak akan pernah bisa mengimbangi permata, benar kan? Anda memang benar, tapi tampaknya Anda tampak berpengalaman sekali. Sepertinya Anda sedang jatuh cinta ya. Oleh karena itu, Anda tidak tahu kalau ketika sebuah permata bertahtakan emas, itu memang selalu terlihat lebih indah. Apa yang kau katakan itu sungguh masuk akal, Nona. Sekarang katakan berapa harganya? 7 koin? Aku tidak membayarmu untuk kalung ini, tapi untuk saranmu yang masuk akal itu. Ambil harga kalung itu dan kembalikan sisanya kepada orang ini yang tidak mengenal cinta. Aku bertemu dengannya di jalan. Dia seorang pengembara. Tapi dia tidak punya tujuan. Dia melakukan segalanya dengan semangat. Sebagai prinsip,
Dia menyapa semua orang. Dia pasti seorang prajurit yang baik. Tentu saja, dia benar-benar pria yang berbakat. Pukulannya lebih cepat dari kilat. Dan targetnya pun sangat sempurna. Dia sangat waspada. Dan gerakannya benar-benar gesit. Dia juga pengendara kuda yang baik. Dia benar-benar hebat, Kak. Dia begitu berani. Ketakutan tidak pernah ada dalam dirinya. Penerbangan keberaniannya bisa membawanya untuk menyentuh langit. Meskipun memiliki banyak kualitas, dia begitu murah hati. Dia tidak pernah bisa melihat siapapun dalam kesulitan. Dia berpindah-pindah, tapi dia adalah raja dari kerajaannya sendiri. Razia? Apa yang kau pikirkan? Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu. Tolong maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Sampai nanti, Kak. Razia, dengarkan aku. Razia, dengarkan aku. Tolong ceritakan semuanya. Kakak, aku minta maaf padamu. Seharusnya tadi aku tidak menyebut orang asing itu dengan cara seperti tadi. Maafkan atas kesalahanku, Kak. Aku tahu aku seorang putri, dan aku tidak harus bersikap dengan cara ini. Razia, aku setuju kau dan aku milik keluarga kerajaan. Tapi itu tidak berarti kita tidak memiliki semua emosi dan perasaan. Apa kau tidak merasakannya? Bukankah kita ini manusia? Benar, Razia. Jadi jangan menyesal. Kalau kau memiliki emosi sebentar, dan tentunya semurni alam. Karena itulah Putri Razia, aku ingin menemui pengembara itu. Tuan Tampan, sepertinya koin Anda kurang. Coba lihat, masih kurang 6 koin. Sepertinya aku harus membayarmu untuk memenangkan hatiku ini. Altunia, apa kau ingin menjual dirimu ya? Lupakan saja cintamu dengan Saputri. Atau kau akan menjual dirimu untuk membayarnya, begitu? Cobalah mengerti, orang miskin seperti kita hanya bisa berharap jatuh cinta saja. Tapi kita ini tidak punya uang untuk mewujudkan itu. Aku masih memiliki sesuatu untuk diberikan, Zarun. Harta paling berharga seorang prajurit adalah pedangnya sendiri. Aku mohon terima ini. Kau sungguh-sungguh, Kak? Kau ingin bertemu dengannya? Kenapa tidak? Selama ini aku belum pernah mendengarmu memuji banyak orang, tapi aku yakin dia itu seorang yang istimewa. Sehingga kau kehilangan hatimu padanya. Kakak,
Kalau nenek mendengar ucapanmu, dia pasti akan mengatakan aku telah meracuni pikiran Sultan masa depan Delhi. Aku tidak akan membiarkan kalau nenek ikut campur. Kau banyak melakukan sesuatu untuk kami. Kau pergi ke Ghazni dan membawa Sultan Yaldos kemari. Sementara Sultan Yaldos sama sekali tidak menginginkan sesuatu dari ayah. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempelajari kebenaran karena aku seorang wanita. Lupakan saja, Kak. Aku melakukan segalanya demi kerajaan dan juga keluargaku. Bagaimana aku akan menuntut timbal balik? Itu tidak mungkin, Kak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku bisa, aku minta ayah untuk mengatur pendobatanmu di tempatku, Razia. Dan aku sungguh-sungguh karena kau punya semua kualitas yang dimiliki seorang sultan. Kadang-kadang kau tidak tahu apa yang kau katakan. Kau harus menjadi sultan, Kak. Hah? Kau bilang apa tadi? Penobatanmu? Iya, Razia. Aku datang untuk berbagi berita. Karena ayah sudah memutuskan untuk mengatur penobatanku sebagai putra mahkota untuk beberapa hari ke depan. Alhamdulillah. Semua keinginanku telah menjadi kenyataan. Kau tahu, Razia, ayah ingin mengumumkan hal ini setelah berdoa di makam. Tapi aku ingin berbagi berita ini denganmu dulu. Karena itu aku datang kemari. Apa bisa lebih baik? Semua keinginanku telah menjadi kenyataan. Ya Allah, Kau telah menjawab semua doa-doaku. Tapi, aku hanya merindukan Altunia. Aku ini terlihat sangat tampan. Luar biasa. Aku hari ini akan meminta Sultan Altamas untuk tangan razia di pernikahan. Aku sangat yakin bahwa dia tidak akan menolakku. Razia, cepat. Kami selalu terlambat karenamu. Apa yang terus kau pikirkan hari ini? Putri Saziah itu benar. Sepertinya Anda sedang banyak pikiran ya. Ada apa? Jangan mencoba menduga pikiranku. Aku tahu yang sedang dalam pikiranmu. Kau mengerti? Maksud Anda? Nenek. Assalamualaikum. Katanya Anda siap mengorbankan segalanya untuk kekasih Anda. Jadi, cepat jadikan dia milik Anda. Cepat tundukkan kepala. Coba lihat. Keluarga kerajaan sudah tiba.